Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, katalisator, fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan yang mengurus, mengatur seluruh ciptaannya tanpa batas. Beliau senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa syarat, tidak bergantung pada kebaikan kita, tidak bergantung pada keburukan kita. Beliau sangat berbeda dengan sifat kita. Kita baik kepada orang kalau orang baik sama kita. Kita berubah menjadi tidak baik pada orang kalau dia tidak baik sama kita. Dia tidak punya sifat seperti itu. Dia tetap saja baik apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini seraya memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, pintu kedewasaan kita, pintu kesadaran kita, sehingga kita bisa dikelompokkan menjadi orang-orang yang pantas untuk ditolong. Oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan yang saya beri judul besar, kelompok manusia yang dapat ditolong. Kalau ada yang dapat ditolong, berarti di seberangnya pasti ada yang tidak dapat ditolong. Tentu saja kalau kita ditanya, kita ingin termasuk yang mana? Ingin yang dapat ditolong atau tak dapat ditolong? Sudah dipastikan jawaban kita ingin dikelompokkan menjadi manusia yang dapat ditolong. Pertanyaannya, siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Apakah Allah tidak bisa menolong kita? Allah pun hanya dapat menolong kita kalau kita mau ditolong. Jadi cara Allah menolong kita itu tidak secara otomatis. Makanya di banyak ayat Allah selalu menyatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki.
Hati-hati memahami kalimat itu. Karena banyak yang gagal memahami kalimat itu lalu menjadi pasif. Hanya menunggu untuk dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita menunggu untuk dikehendaki Allah, selamanya kita hanya menjadi seorang penunggu. Jadi Allah itu hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Mengapa begitu? Alam semesta ini, nih, Sang Hyang Taya, kekosongan, energi ilahi tanpa batas yang meliputi seluruh kekosongan ini, itulah yang meliputi kita. Dan posisi kita saat ini diliputi oleh semesta tanpa batas ini. Sedangkan Allah di Quran mengatakan berulang kali bahwa aku meliputi kalian. Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Mari kita lihat. Kita sekarang ada di sini. Bukankah kita bersama ini? Nanti kita pindah keluar, akan bersama ini. Kita pergi ke luar negeri, pasti bersama ini. Kita pergi ke planet lain, akan selalu bersama ini. Ini ruang kosong ini tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengambil kehidupan lewat napas dari sini. Kita akan mengembalikan kehidupan lewat napas ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Sedekat itu. Nah, bagian dari dirinya yang maha tak terbatas ini sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Yang ditiupkan dari bagian dirinya diberi nama berbeda. Namanya ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang meliputi semesta raya ini yang sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi kalau saya mengumpamakan Allah itu lautan yang tanpa batas, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah percikan dari lautan yang tanpa batas, tetesan dari lautan yang tanpa batas. Tentu saja lautan yang tanpa batas dengan satu tetes air yang diambil dari lautan itu sifatnya sama. Makanya orang menyelidiki laut tidak pernah membawa laut ke laboratorium, hanya membawa satu tetes saja dari laut, dan itu yang diselidiki secara cermat. Tingkat kegaramannya, pH-nya, salinitasnya, keasamannya, tingkat kebasahannya, hanya dengan menyelidiki satu tetes air itu lalu bisa menceritakan keseluruhan dari sagaranya laut. Makanya menjadi sangat masuk akal kalau para nabi, para rasul mengatakan siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal ruh yang ditiupkan ke dalam dirinya maka dia akan kenal ya seluruh yang meliputi semesta raya ini. Masuk akal kan? Nah, sifat air yang satu lautan itu dengan sifat air satu tetes yang diambil dari lautan sama. Jadi kalau Allah Maha berkehendak, berarti ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita pun sebetulnya punya kehendak. Nah, ketika dua kehendak itu saling berpadu, di situ terjadi yang namanya pertemuan. Sama seperti saat ini, saya punya kehendak ingin mengajar, kalian punya kehendak ingin belajar. Yang punya kehendak ingin belajar dengan yang punya kehendak ingin mengajar berpadu di sini. Sehingga di sini terjadi proses belajar mengajar. Kan namanya juga proses belajar mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Itu terjadi pertemuan dua keinginan. Satu keinginan yang mau belajar, satu keinginan yang mau mengajar. Kalau saya pergi dari sini dan tidak ada di sini,
tidak terjadi proses belajar mengajar. Jadi pertemuan itu selalu terjadi karena ada dua kehendak. Jadi kalau Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki, maka bukan berarti Allah itu menghendaki si A, tidak menghendaki si B. Tidak seperti itu mekanismenya. Cara Allah menghendaki berdasarkan kehendak kita. Begitu kita punya kehendak, dikehendaki Allah, terjadilah pertemuan dua kehendak. Di situ proses perjalanan mulai berlaku. Pelan-pelan ya ngajinya supaya ngerti. Karena kita selama ini memahami Quran, memahami kitab suci itu benar-benar kulitnya saja, sehingga tidak masuk, sehingga pesan dari Quran sebagai surat itu tidak masuk. Padahal Quran itu surat. Jadi kalau di Injil itu ya, kalau baca Injil itu disebutnya pasal dan ayat. Tapi kalau Quran itu surat. Nah sekarang mengapa Quran disebut surat? Kan namanya surat itu pasti ada pesan dong. Apa kita tidak merasa istimewa ketika kita mendapatkan surat secara khusus dari Dia yang maha khusus, penguasa semesta raya ini, yang sering kita sebut Allah. Nah sayang sekali surat yang Allah kirim kepada kita ini selama ini hanya menjadi hiasan dinding, hanya menjadi pemenuh lemari-lemari buku kita, dan kita sampai hari ini tidak pernah bisa menangkap apa isi surat di dalamnya. Jadi sepenggal surat yang saya bacakan tadi, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, itu surat. Pesannya tangkap oleh kita, oh ternyata Allah hanya akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Kalau saya tidak punya kehendak, maka saya tidak akan bisa dikehendaki. Itulah orang pertama yang layak untuk ditolong. Ketika kita memunculkan kehendak dalam diri, berarti kita sedang memunculkan diri bahwa saya sedang menolong diri saya sendiri. Begitu kita ingin menolong diri sendiri, maka Allah akan menolong kita. Itu mekanismenya. Makanya berulang kali saya menyampaikan di kajian ini, Allah menyatakan di Quran, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'aj. Barang siapa yang punya kehendak, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang, dan waktu itu akan datang hanya bagi mereka yang berharap. Yang tidak berharap, apalagi yang memustahilkan pertemuan itu, yang menyatakan tidak mungkin itu terjadi, sampai kapanpun dia tetap saja tidak akan pernah merasakan pengalaman itu. Nah, kompetensi yang saya bangun hari ini adalah selesai kajian ini kita bisa memastikan apakah saya kelompok manusia yang layak untuk ditolong, atau malah justru memasuki kelompok manusia yang tidak layak ditolong karena kita sama sekali tidak bisa menolong diri kita sendiri. Clear ya? Ini saya baru bahas judulnya aja. Judul aja panjang bahasnya supaya ngerti. Karena judul ini tidak datang sembarangan. Semua judul-judul kajian saya itu melewati proses meditasi yang ketat. Jadi kalau judul-judulnya itu berbeda dengan kebanyakan kajian yang kalian kenal di tempat lain, ya itu aja bedanya. Karena saya ngasih judul nggak sembarangan. Jadi judulnya bukan meningkatkan iman dan takwa, bukan. Karena itu sudah banyak judul seperti itu. Judulnya meningkatkan iman dan takwa, tetapi isi kajiannya nggak tahu apa itu iman, nggak tahu itu apa takwa. Ya bagaimana meningkatkannya? Akibatnya jadi hanya basa-basi saja.
Karena saya tidak mau terjebak dalam basa-basi, maka judul ini lebih spesifik. Karena saya sudah berulang kali melakukan riset. Sebagai ilmuwan, saya melakukan riset. Saya tanya ya secara detail, bukan sama kalian. Bukan. Sama orang-orang yang selalu terbuka mulutnya di depan publik. Ketika saya tanya apa iman itu, mohon maaf, jawabannya nggak ada yang jelas. Apalagi kalau kita bicara tingkatan-tingkatan iman, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tingkatan tertinggi yang namanya isbat al yakin, wah nggak bisa. Hampir semua umat menyatakan iman itu percaya. Percaya kepada Allah yang gaib, ya sudah percaya saja, karena Allah gaib, percaya saja. Padahal itu kan sebenarnya tantangan. Gaib saja susah dipercaya, nyata saja susah dipercaya, apalagi gaib, kan begitu logikanya. Allah itu gaib bagi siapa? Bagi yang belum tahu. Gaib bagi yang belum tahu, bukan gaib bagi semua orang. Lalu anda yang tidak tahu lalu mengajak orang lain untuk mengimani Allah yang gaib, sama-sama nggak tahu. Bukankah itu ketololan? Kita saja sehari-hari untuk mempercayai sesuatu kan pengen bukti, bukan? Betul nggak? Iya. Saya sudah transfer ya ke rekening Anda 1 juta, selesai? Selesai? Ya pasti enggak. Tolong dong difoto bukti transfernya. Betul nggak? Sampai di situ saja bukti transfer sudah dikirim, masih belum percaya sebelum uangnya diambil. Bener nggak ada di rekening kita? Itu iman, itu harusnya begitu. Ya kita ini selama ini disuruh iman sama Allah, karena Allah gaib, udah imanin aja. Allah gaib, malaikat gaib, semua pada gaib. Lah yang nyata aja susah diimani, apalagi yang gaib. Allah itu gaib bagi yang nggak tahu. Bagi yang tahu ternyata Allah tuh nggak gaib sama sekali. Dia tuh maha nyata. Nah makanya kalau kita bisa bertransisi dari gaib ke nyata, barulah kita mendapatkan iman. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, hakul yakin, sampai puncaknya isbat al yakin. Tidak ada keraguan lagi, sudah teguh kokoh. Itu yang namanya isbat. Isbat, isbat, isbat. Itu jadi nama hari, namanya Sabtu. Jadi Sabtu itu hari isbat sebetulnya. Makanya siapa yang melanggar perjanjian di hari isbat, di hari Sabtu, maka aku akan kutuk dia menjadi kera yang hina. Kebanyakan kita hanya tahu yang namanya hari Sabtu itu hari sucinya umat Yahudi. Itu saja, itu simbolik. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu, orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi, pengen saya jadi Nasrani, karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong.
Jadi orang yang tidak bisa ditolong itu orang yang merasa dirinya paling hebat, paling soleh, paling suci, paling pintar, dan semua orang salah di luar dia. Itu yang tidak bisa ditolong. Gelas ini, ya gelas yang saya pegang ini, gara-gara penuh sekarang isinya, gak bisa diisi. Karena syarat untuk bisa diisi, supaya bisa ditolong, dia kan harus kosong. Sekarang sudah kosong pun belum tentu bisa diisi, sepanjang ini belum dibuka. Ini belum dibuka. Ini bahasa Inggrisnya namanya cover, bahasa Arabnya kafir. Jadi kafir itu artinya tutup. Selama ini kita mengatakan kafir pada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Apa enggak konyol? Ini kafir tuh tutup, sudah jadi bahasa sepak bola kiper. Itu dari kafir, koper. Itu dari kafir, kuper. Itu semua dari kafir itu, dari bahasa Inggris cover. Makanya kalau kalian tidur kan pakai bed kafir. Ya biar adil, bednya dari Inggris, kafirnya Timur Tengah, kan biar ngerti kan? Gitu maksud saya. Nah tutupnya harus dibuka. Orang yang tertutup pikirannya, orang yang tertutup pikirannya itu bukan orang biasa. Biasanya orang yang menganggap dirinya sudah serba bisa. Ini yang susah ditolong. Makanya saya tidak bisa menolong orang-orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang merasa dirinya tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cuman sok tahu seakan-akan dia paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Gak bisa ditolong. Santrinya bisa ditolong karena kosong, tapi guru santrinya belum tentu bisa ditolong. Maka beruntung kalian gak jadi guru santri, gampang ditolongnya. Ini saya ngomong pakai bahasa terbuka aja ya, biar ngerti. Karena kalau sudah pakai gelar macam-macam, pakai kiai, pakai haji, apalagi sudah masuk kelompok ulama ini, ulama itu, merasa diri paling berilmu, susah ditolongnya. Karena kerjaannya cuma menyampaikan yang dia tidak tahu, tetapi seakan-akan dia tahu. Kan banyak orang yang cerita Allah tapi nggak tahu Allah. Banyak orang yang cerita malaikat belum jumpa malaikat. Sampai kemarin saya di kelas, ya, di kelas sedang belajar. Saya tanya mahasiswa, 40 mahasiswa saya tanya pertanyaan begini. Siapa di ruangan ini yang takut setan? Langsung merinding. Terus saya tanya, yang pertama merinding saya suruh ke depan. Kenapa kamu merinding? Takut pak. Udah lihat setan belum? Belum pak. Ini mahasiswa ini, lingkungan akademis ini. Sudah terjadi kebodohan di lingkungan akademis. Saya ceritakan di sini. Makanya saya bilang, aneh ya kamu itu. Takut setan belum pernah ketemu setan. Langsung gitu. Karena ada paradigma yang dibangun sejak kecil yang namanya setan itu mengerikan, menakutkan, kan begitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua, di antara kalian 40 ini, ada nggak yang sekarang ingin bertemu dengan setan? Tambah takut. Gak mau ketemu setan. Udah, akhirnya saya panggil seseorang ke depan. Saya lihat dulu yang ngerjakan PR-nya paling jelek. Maju kamu. Ini PR kamu kok nggak selesai, cuma 20%. Kenapa? Sebetulnya Pak, saya tadi malam sudah niat mau mengerjakan PR Bapak. Niat kan? Dari mana niat itu? Dari kesadaran bukan? Gitu. Saya tuh sebetulnya sudah niat mau bangun malam, tapi ternyata malam-malam alarm saya sudah bunyi, tetapi kemudian
alarm itu saya matikan, Pak. Ya udah, cuma segitu yang bisa saya kerjakan. Saya tanya, itu yang punya niat mau mengerjakan PR itu siapa? Belum tahu mahasiswa. Saya bilang, itu dirimu yang sebenarnya, kesadaranmu. Nah, yang bisikin kamu tadi, udah tidur lagi, matikan alarm, siapa? Saya, Pak. Nah, itu setan. Begitu saya, karena ini lingkungan akademis kan harus bukti. Akhirnya mereka, oh setan tuh saya, Pak. Kamu takut lagi sekarang? Enggak, Pak, kalau begitu. Ya pada berani. Akhirnya sekelas kan, setan ketemu setan. Ya sama, kalian juga yang ketawa paling kencang dulu waktu haji kan? Iya. Ambil batu waktu di Musdalifah, ini paling kencang ketawanya tuh. Pasti ambil batunya paling nafsu. Iya. Semalam di Musdalifah tugasnya disuruh ngambil kerikil, kamu cari batu yang gede. Karena kamu pikir dengan lebih besarnya batu yang mau dilempar, maka setan akan lebih cepat kan matinya, gitu? Iya. Masih ingat gak dulu tempat lempar jumroh? Itu kan kayak sumur. Tadi pagi tuh ada yang share, ya, Mekah dari waktu ke waktu, tuh bagus tuh di grup. Itu kan kayak sumur, di tengahnya ada simbol. Ya itu cuman simbol aja, katanya itu setan. Kan itu yang dilemparin kita waktu umroh, waktu haji. Saking nafsunya kan yang sebelah sini ngelempar, gitu. Ya bukan kena ke setan, kena yang sebelah sana. Nyolot nggak sebelah sana? Ya nyolot juga, diambil lebih gede lagi, gitu kan, gitu. Akhirnya kan siapa yang sedang lempar-lemparan? Susah sekali cari setan. Setan sedang lempar jumroh. Itu karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti. Itu simbolik, ya, lalu dipahami seakan-akan itu sebenarnya. Tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya. Kan orang yang tidak bisa membedakan mana umpama, mana sebenarnya, itu harus diselidiki kan sebetulnya kesehatan jiwanya. Kalau ada orang bahagia, ya bahagia, baru membayangkan uang banyak, itu kan harus diselidiki kesehatan jiwanya. Seumpamanya mas saya tadi nanti punya uang 2 miliar, saya mau bagikan 1 miliar, yang 1 miliar saya tabung biar saya nggak usah kerja lagi. Jika perlu saya habiskan 2 miliar, gak apa-apa, saya ngelamun lagi. Itu kan. Maka di Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan wa yadribullahul amsalan linnas. Aku berbicara kepada kamu itu hati-hati dengan perumpamaan. Kepada siapa Allah berbicara perumpamaan? Kepada yang tidak tahu. Tapi kepada mereka yang tahu tidak bicara perumpamaan, bicara nyata senyata-nyatanya. Jadi sekarang saya mau tanya, mau perumpamaan terus atau mau nyata? Itu cari orang yang bisa membimbing kita ke dimensi yang nyata. Jangan belajar sesuatu terus menerus perumpamaan. Paham sampai sini? Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi siapa saja kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, sekarang kelompok mana yang bisa ditolong? Yang bisa ditolong hanya mereka yang tidak tahu, tapi tahu kalau dia tidak tahu. Itu saja. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang pakai Quran sedikit biar kelihatan ngajinya. Kelihatan dari belakang. Kita bicara agak cepat sedikit. Nah, siapakah orang yang tidak tahu itu?
Ini yang dimaksud orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Siapa mereka itu sebetulnya? Baik, kita lihat ayat ini. Maaf ya kalau terjemahannya saya betulkan supaya lebih cocok dengan bahasa Arabnya. Innal ladzina kafaru. Apa terjemahannya? Sesungguhnya orang kafir. Berarti nggak diterjemahkan. Itu terjemahan yang keliru. Kalau terjemahkan semuanya supaya nggak salah. Kalau ini tidak diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang kafir, di otak kita sudah ada kafir itu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kan kita jadi ngomongin orang, bukan ngomongin diri sendiri. Kan ini ngaji mau nolong diri sendiri. Kalau mau nolong diri sendiri berarti ngajinya ke dalam, bukan keluar. Paham sampai sini? Jadi terjemahnya bagaimana terjemahnya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup apanya? Ya segalanya. Tertutup pemikirannya, tertutup mata kalbunya, tertutup terhadap kritik, tertutup. Karena orang-orang yang model kayak gini ya, pasti orang yang menganggap dirinya itu sudah selesai, menganggap dirinya sudah sempurna, udah gak mau belajar lagi. Ini orang yang berbahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya orang yang semacam ini, kata Quran, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan berubah menjadi orang yang beriman. Berarti orang ini sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Iya belum, namanya juga masih tertutup. Tetapi orang ini sudah mengaku seakan-akan dirinya sudah beriman. Kan mengimankan orang yang belum iman gampang, tapi mengimankan orang yang sudah merasa dirinya beriman itu yang sulit. Jadi siapa yang tidak bisa ditolong? Siapa yang tidak bisa ditolong? Orang yang belum beriman tetapi sudah merasa dirinya beriman, padahal masih tertutup, susah ditolong. Tapi orang yang sadar, jangan-jangan saya masih tertutup. Oh ternyata iman itu ada awalnya. Oh ternyata Nabi Musa waktu mau beriman itu ada awalnya. Kan Musa minta melihat Tuhan. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke dalam dirimu, lihatlah ke dalam bukitmu, lihatlah ke dalam gunungmu. Ini sudah dibahas kesempatan yang lalu, gak saya ulang lagi. Lihatlah ke puncak kesadaran tertinggimu. Maka kemudian Allah menampakkan diri di situ. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tajali. Apa yang terjadi? Gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan, mengalami fana billah. Disitulah Musa mengalami kalimat la ilaha illallah. Setelah Musa mengalami pengalaman itu, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi para nabi, para rasul mengajarkan iman itu ada awalnya. Gak kayak kalian dari kecil diajarkan oleh orang tuamu. Nanti kalau di sekolah ya ditanya guru agama, agamamu apa? Bilang aja nak Islam. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah bapakmu. Kalau sudah mengaku beragama Islam, berikutnya apa? Ayo jawab. Kan kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Betul nggak? Nah yang di luar Islam disebutnya non muslim kan? Dianggap olehmu tidak beriman, kan begitu pelajarannya. Sembrono.
Jadi pertama kali yang ajarkan kalian tuh agamanya apa siapa? Bapakmu. Terus diresmikan agamamu Islam oleh siapa? Oleh Pak RT. Lah iya kan waktu bikin KTP, punten alamat di mana? Jenengan teh saha? Betul nggak? Tanggal lahir, tanggal sabaraha? Kan gitu. Pekerjaan naon? Punten, agamanya apa? Islam Pak RT, kan gitu. Resmi. Ditulis tadi KTP. Apakah itu diakui Allah? Yo, pernah nggak nanya gitu? Enggak. Kenapa enggak? Kalau kita tidak pernah bertanya, berarti kita tidak layak menjadi manusia yang dapat ditolong. Nah, yang sadar kemudian cari-cari, nih para nabi, para rasul kapan mulai Islamnya ya? Akan ketemu ayatnya. Makanya di Quran kemudian Allah mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Di mana itu? Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am 162 163. Siapa yang menyatakan ini awal Islamku? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau mencari jati dirinya. Ketika bertemu dengan jati dirinya, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Selanjutnya apa? Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajah wajhalillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu kalimat yang terlontar dari mulutnya Ibrahim tepat setelah beliau mengalami pengalaman untuk bertemu dengan jati dirinya. Jadi nggak sembarang orang mengawali Islam, ada latar belakangnya. Orang mengawali iman juga ada latar belakangnya, ada pengalaman spiritualnya. Pertanyaan saya, kalian mengawali Islamnya kapan? Kalian mengawali imannya kapan? Itu aja pertanyaan dari saya. Kalau sadar, loh, jangan-jangan saya belum mengawali Islam. Loh, jangan-jangan saya belum mengawali iman seperti yang diajarkan Quran, yang dialami para nabi, para rasul. Maka ketika di sini ada kegelisahan, kalian layak untuk ditolong. Yang tidak gelisah pasti mengatakan dirinya sudah selesai, bukan? Dan orang yang macam itu gak layak untuk ditolong. Paham ayat ini? Ayo ulangi lagi. Sekarang bacanya gini. Tadi bacanya gimana? Sesungguhnya orang kafir sama saja dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan beriman. Apa yang selama ini kita lakukan? Ini ditujukan pada orang lain. Wah, dia mau dikasih ceramah juga percuma, gitu kan? Tidak akan beriman, kafir, gitu. Emang kalian kalau udah dikasih ceramah jadi beriman gitu? Sekarang coba bacanya gini. Ini teknik baca nih, diajarkan sama saya. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya dikasih ceramah atau tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Karena iman itu kata Nabi adalah terbuka. Al iman tasdikun bil qalbi. Iman itu terbukanya mata qalbi. Ulangi, ayo tunjuknya gini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya dikasih ceramah
atau tidak dikasih ceramah, saya tidak akan terbuka. Apa artinya? Karena ceramah tidak akan bisa membuka orang yang tertutup penglihatan kolbunya. Kalian mau buka pintu ceramah atau buka pintu? Berdiri depan pintu. Wahai pintu. Gitu. Atau jika pintunya ceramahi terus. Ya. Wahai pintu, buka, gitu. Pintu akan terbuka dengan ceramah. Karena pintu baru dibuka kalau ada kuncinya. Kalau tahu cara menggunakan kuncinya. Setelah jetrek dibuka kuncinya baru terbuka. Kan cara buka pintu dengan ceramah, tidak dengan ceramah, betul? Sama, pintu rumah kita tidak akan bisa dibuka dengan ceramah. Pintu kolbu kita pun gak bisa dibuka dengan ceramah. Terus saja kalian ikut ceramah, tidak akan terbuka. Nah, orang yang tidak terbuka, belum terbuka, tetapi mengatakan dirinya seakan-akan sudah tahu, akan berbahaya karena dia akan masuk ke ayat selanjutnya. Apa? Khatamallahu ala qulubihim, itu wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun adzim. Lihat saya semuanya. Orang yang merasa dirinya sudah iman padahal belum, orang merasa dirinya sudah tahu padahal belum, cuman mengklaim dirinya sudah tahu. Mohon maaf, terkunci nggak kolbunya? Terkunci. Terkunci nggak pendengarannya? Terkunci. Nggak mungkin datang di tempat ini seperti kalian, nggak mungkin. Apalagi yang harus saya dengar, saya sudah tahu semua. Apalagi yang harus saya lihat, saya sudah lihat semua. Kan seakan begitu. Padahal dia baru lihat tulisan air, belum lihat airnya. Padahal dia baru lihat tulisan Allah, belum lihat Allahnya. Dia baru lihat tulisan malaikat, belum lihat malaikatnya kok. Kalau setan kelihatan terus kayaknya. Betul nggak? Kan setiap lihat cermin pasti ketemu kan? Coba pahami kalimat ini, sederhana kan? Ini ngajinya ke sini, jangan keluar. Stop, ngaji keluar. Ini ngajinya ke sini. Sesungguhnya saya sama saja bagi saya, dikasih ceramah tidak dikasih ceramah saya tidak akan terbuka. Berarti untuk membuka ketertutupan saya gak bisa dengan ceramah. Disitulah pentingnya ketemu seorang guru yang bisa mengajarkan bagaimana cara untuk membuka. Harus ada lakunya. Laku itu berarti tindakan dong, paham? Nah mereka yang mengklaim dirinya seakan-akan sudah terbuka padahal belum, mengklaim dirinya sudah beriman padahal belum, mengklaim dirinya sudah tahu padahal belum, dia sedang mengunci pertama kolbunya, dua dia sedang mengunci pendengarannya, yang ketiga dia sedang mengunci penglihatannya. Itu yang disebut dengan azab. Itu azab yang paling besar. Dan siapa yang ngasih azab itu? Siapa? Ya kamu sendiri. Ini penting nih, saya buka rahasianya sedikit. Karena kalau ada azabun azim, Allah yang ngazab. Masa iya Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengazab hambanya sendiri? Gimana sih kamu ngajinya? Kamu motongin bawang di dapur aja, ngelamun, kemudian teriris, sel-sel tubuhmu yang terkoyak oleh pisau di dapur itu dibereskan oleh Allah. Ada nggak Allah di telunjukmu? Allah itu tidak pernah tidak menempati satu ruang pun di semesta ini. Tidak ada satu tempat di semesta ini yang tidak ada kehadiran. Di telunjukmu yang sakit itu dia hadir. Siapa yang membereskan lukamu itu sampai bagus lagi, sampai tidak berbekas lagi? Siapa?
Siapa kalau bukan kehadiran? Masih mencari-cari kemana-mana? Subhanallah. Makanya orang bodoh mencari Tuhan, tapi orang yang sadar, yang berakal, menyadari Tuhan bersamanya. Memang Tuhan batu ali, cari-cari. Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adzim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab, minta sumbangan terus. Supaya sadar. Agak kenceng ya, hari ini saya kenceng, makanya bajunya juga berwarna merah. Jadi baju saya itu nggak tahu, pokoknya saya kalau ngambil baju itu cocok dengan judul. Jadi kalau udah bajunya merah itu judulnya merah pasti. Karena saya juga nggak pernah milih-milih baju, pokoknya ngambil aja, maunya itu hari ini. Ketemunya baju ini, baju Bali ini. Baju lama udah nggak kepake. Pokoknya hari ini saya pengen pakai baju warna merah. Tapi nggak marah. Lanjut? Oke. Seru nggak ini? Oh, mulai seru ya. Masuk nih lebih seru lagi. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhirat, padahal mereka sungguh bukan orang yang beriman. Karena apa? Dia tuh nggak tahu Allah, nggak tahu akhirat. Paling juga kalau yang dia jelaskan kan penjelasan tentang Allah. Emang penjelasan tentang Allah gitu? Emang penjelasan tentang akhirat gitu? Saya tanya, akhirat itu sekarang atau nanti? Tar dulu, sekarang apa nanti? Kan selama ini bilang akhirat itu nanti. Lah kalau akhirat nanti gimana mengimaninya? Ngeri? Nanti kamu bakal kaya, kata Mbah Dukun. Udah ada nggak kekayaannya? Belum. Rumah mewahnya? Mobil? Nanti. Percaya nggak? Hanya orang gila yang percaya pada yang belum terjadi seakan-akan itu sudah kejadian. Itu orang yang terjebak oleh halusinasinya sendiri. Nih saya lihat, kalau saya bikin lingkaran di sini, bikin lingkaran sempurna, tak, ketemu nggak titik awal dan titik akhir? Ketemu? Kan Allah tuh bilang huwal awalu wal akhir. Aku yang awal, aku yang akhir. Coba kalau awal bertemu dengan akhir, ada awalnya? Gak ada. Ada akhirnya? Gak ada. Gitu aja kok pusing. Ada tuh ya. Waktu dulu saya di pesantren, kan ayatnya huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Itu ayatnya begitu. Saya tanya guru ngaji saya, kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia ada awalnya dong. Berarti dia juga ada akhirnya. Nah, Nabi Muhammad cerdas sekali membuat pengertian ini dalam laku tawaf. Makanya tawaf itu mulai dari Hajar Aswad, bikin lingkaran sempurna, pertahankan jari-jari, ketemu di Hajar Aswad. Persis seperti kalian dulu di SD belajar membuat lingkaran. Pakunya ditancap, yang pensilnya diputar. Kalau tidak disoledat,
Nah, itu soledad nih. Apa bahasa Indonesianya? Kalau tidak terpeleset, itu akan ketemu titik awal dan titik akhir. Begitu ketemu titik awal titik akhir, jadi lingkaran sempurna, disebutnya mandala. Begitu sudah ketemu mandala, bingung kalian, dari mana saya tadi mulainya? Awal dan akhir ketemu, jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang namanya keabadian. Itu ngaji itu begitu. Paham? Pelan-pelan nih ngajinya, kecepatannya 5 km per jam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan Allah mengatakan banyak manusia yang mengatakan saya beriman pada Allah padahal nggak tahu Allah. Dan mengatakan saya beriman pada hari akhirat. Nggak tahu akhirat. Padahal akhirat itu dari kata akhir pakai tak marbutoh, akhirat kan disebutnya terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, innalillah. Terminal terakhir kita juga Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Jadi apa itu akhirat? Ya Allah. Gitu aja susah. Paham sampai sini? Oke. Baru paham, kalian juga belum mengalami kebanyakan. Jadi nggak apa-apa, paham sedikit aja bagus. Makanya kalau ditanya sama saya, paham tidak? Lumayan. Bingung saya. Paham tidak? Insya Allah. Tambah bingung saya. Makanya kalau paham itu paham atau tidak itu aja. Paham apa tidak? Itu. Kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, minta diulang. Gitu yang bener ngaji. Insya Allah. Gak jelas. Karena paham itu bukan urusan Allah. Paham itu urusan Anda. Mau paham apa tidak? Itu masalahnya. Paham aja harus. Kata Allah, saya lagi. Oke, perhatikan saya. Banyak gak manusia yang mengaku sudah beriman pada Allah, padahal nggak tahu Allah? Banyak gak manusia yang menyatakan beriman pada akhirat, padahal nggak tahu akhirat? Karena akhiratnya juga nanti katanya. Kumaha. Padahal iman itu harus dialami kan? Makanya para leluhur kita, para bijak, para suci mengatakan malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalamin, yang gak akan paham. Kalau gak paham, yang gak iman. Oke? Nah, lanjut dulu sedikit lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka, siapa mereka? Yang tadi tuh, ya, yang masih tertutup tapi ngaku beriman. Nah, orang-orang yang macam begini nih ditolongnya susah. Kenapa? Karena mereka ini sedang menipu Allah. Yang kedua, dia sedang menipu orang yang beriman. Tertipu nggak orang beriman? Kalau orang berimannya sama dengan dia, cuma ngaku beriman, tertipu. Tapi kalau dia imannya benar dan sudah mengalami, nggak akan tertipu. Nah, ini bahayanya orang yang tidak beriman menipu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sungguhan gak akan tertipu. Nih, saya punya cerita bagus. Jadi suatu saat ada seminar tuh di dalam sumur. Tahu sumur gak? Ya. Peserta seminarnya semuanya katak yang ada di dalam sumur.
Panitianya katak, pembicaranya katak, pesertanya juga semuanya katak. Jadi katak itu sedang membahas tentang dunia. Di sumur itu, judul seminarnya membahas tentang dunia. Tetapi di situ ada peserta yang nyelonong, ya namanya burung elang. Hadir sebagai peserta seminar. Jelas, burung elang kan tinggalnya tidak di sumur. Burung elang tuh terbang ke sana, terbang ke sini, ngeri gak? Nah, jadi si guru besar katak ini, pembicaranya, menyampaikan presentasi yang luar biasa. Saudara-saudara katak, saya besar di sumur ini. Saya sekolah di sini, TK, SD, SMP, SMA, sampai S-teler. Sampai saya sekarang menjadi guru besar kepala di sumur ini. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya tentang dunia. Wah, apa katanya? Saudara tahu, dunia itu seperti tempat kita tinggal ini. Jadi dia menjelaskan kepada pesertanya bahwa dunia itu ya sumur. Tepuk tangan, aplaus. Hebat Anda. Satu-satu yang tidak tepuk tangan adalah burung elang. Burung elang bingung dengarkan ceramah katak itu. Setahu saya tak. Nah ini, cium tangan. Dunia itu ada mataharinya, ada ruang kosongnya, ada gunungnya, banyak pohonnya. Loh, Anda sembarangan aja bilang dunia itu adalah sumur. Jadi orang yang mengaku beriman di hadapan orang yang beriman beneran akan ketahuan palsunya. Tapi orang yang mengaku beriman di hadapan yang sama-sama mengaku beriman gak akan kelihatan palsunya. Itulah yang terjadi. Clear? Si katak itu pembicaranya gak kelihatan palsunya di hadapan para katak yang lain. Tapi palsunya dia kelihatan kalau dia belum kemana-mana. Karena dia buat kesimpulan yang keliru. Dia bilang dunia adalah sumur. Ceroboh sekali. Untung ada burung elang. Ngerti maksud saya? Gak usah dilanjutkan. Sampai situ aja dulu. Saya pakai ilustrasi supaya nancep. Ngerti? Makanya yang bicara nggak beriman, ngaku beriman, yang diajak bicara ngaku beriman, nggak kelihatan. Makanya pengumuman dari saya, kalian yang ngaku beriman, bicaralah di hadapan mereka yang sama-sama ngaku beriman, aman. Betul? Gitu. Masih ingat gak kalian dulu ketemu saya? Aman gak? Kalian ingat gak waktu ketemu saya? Aman gak? Gak aman. Cekat-cekot. Bingung kan kalian? Ditanya ini salah, ditanya itu salah, betul gak? Akhirnya tidak berani lagi menjawab karena salah semua. Itu bahasa Inggrisnya rampang rempeng. Nah, lanjut sedikit lagi. Fi qulubihim maradun. Ini banyak yang mengatakan qalbu itu hati, itu keliru. Ini tidak cerita penyakit hati. Penyakit hati mah iri hati, tidak bahagia, orang lain bahagia, itu penyakit hati. Ini cerita penyakit qalbu. Makanya aneh kalau di Quran itu tidak ada di Quran cerita hati, nggak ada urusan dengan hati Quran itu. Semua Quran itu urusannya dengan kolbu. Silakan kalau nggak percaya, cari kata hati dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada di Quran kata kolbu. Makanya di sini fi qulubihim maradun, dalam kolbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, penyakitnya tambah parah, tambah kronis. Lihat saya semua. Orang yang mengaku beriman, si katak tadi,
berbicara di hadapan yang sama-sama mengaku beriman, kasih tepuk tangan nggak? Kasih tepuk tangan. Nambah nggak penyakitnya? Nambah. Itu bahayanya tepuk tangan bagi yang ngaku-ngaku. Dia merasa makin tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu, semakin tersembunyi ketidaktahuannya. Apalagi jadwal untuk ngasih pencerahan pada orang-orang yang sama-sama tidak beriman, padat sekali. Rek irah diajarna. Kartos. Itu yang di Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakitnya tambah parah. Nah, bahasa kedokterannya komplikasi. Makanya di Quran penyakit manusia itu cuma 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit, penyakit luar. Yang ketiga, matinya kesadaran. Itu diabadikan 3 penyakit itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Saya nggak bahas ya, terlalu panjang ini, 1 slide aja belum. Ini baru 1 baris. Itu nanti kalian cari sendiri. Saya udah kasih referensinya. Ya, cari. Jangan percaya sama saya. Usahakan jangan percaya sama saya. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ini kalimat yang terakhir keren sekali. Bagi mereka ada azab yang sangat pedih disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman. Itu. Jadi ngaku beriman itu dusta. Dan orang yang di kelompok ini tak bisa ditolong. Mau kalian masuk situ? Mau yang dapat ditolong atau nggak dapat ditolong? Baik, stop dulu sampai situ. Karena kalau saya teruskan ini jadi kebablasan. Kita balik dulu ke slide yang berikutnya. Ini masih slide pertama, baris pertama. Ya. Yang kedua, siapakah manusia yang tidak dapat ditolong? Yang tidak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan tidak akan merindukan cahaya. Betul? Karena yang merindukan cahaya hanya mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Ayo, saya kasih contoh sederhana. Masih ingat gak dulu kalian hidup waktu zaman belum ada PLN? Betul? Gelap. Nyaman? Nyaman aja, gak masalah. Anak 11 jadi oke. Gak masalah. Tapi begitu sudah ada PLN sekarang, sejam 2 jam listrik mati, kalian sudah mulai kelagapan. Betul? Nah, ketika seseorang itu tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Tapi siapa saja yang sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan, dan orang yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tentu dia sudah tahu cahaya. Masuk akal? Pasti dia akan merindukan cahaya. Itu yang kedua, yang tidak bisa ditolong. Yang ketiga, ini sudah jelas.
yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman tidak bisa ditolong. Yang keempat, yang mengaku sudah Islam tetapi belum mengalami Islam. Dan Islam itu sebetulnya adalah pengalaman sebetulnya. Makanya di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah mengalami Islam, bukan yang mengaku Islam. Ngaku gampang? Ngaku gampang. Kalian ngaku presiden juga nggak ada yang larang. Betul? Yang kelima, yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Kayak patung. Saya yakin kalian yang datang pagi ini ke sini itu orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah dan merasa diri seakan-akan sudah di puncak perubahan, nggak ada di sini. Nggak ada bagiannya. Makanya di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang tidak mau memasangkan telinganya untuk mendengar, maka dia tidak akan pernah sampai pada hidayahnya Allah. Dan siapa yang tidak sampai pada hidayah, maka dia tidak akan mencapai ulul albab. Itulah orang-orang yang rugi. Ulul albab siapa? Orang yang berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Luar biasa. Mengingat itu gak ada suaranya. Hening, bening, dingin. Yang ada suaranya itu menyebut. Kalian itu lucu. Menyebut diklaim mengingat. Dasar gak ngerti-ngerti karena kamu berubah. Yang puas menyebut air selamanya kan gak minum air, nyebut aja terus. Kalian ketika minum air nyebut-nyebut air? Enggak, lihat cara minum air gini. Ada suaranya? Ada tulisannya? Gitu, minum air. Terasa kesini. Itu aja kok. Ya. Ulangi lagi. Kita sudah bicara secara mendetail tentang orang-orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Jadi ada setidak-tidaknya saya mencatat sini ada 6 kelompok. Yang pertama orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. 2 orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan. 3 orang yang mengaku beriman. 4 orang yang mengaku sudah Islam. 5 yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Dan yang keenam, yang tidak tahu terima kasih. Makanya di Quran dikatakan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti akan bertambah terus. Tahu artinya syukur? Syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Itu, ya. Jadi syukur itu orang yang sudah terbuka. Orang yang terbuka itu bisa menerima apapun apa adanya. Itu terbuka namanya. Nah, kalau kalian main tumpengan ketika naik jabatan, itu saya nggak tahu. Itu namanya tumpengan. Kalian kasih judul syukur. Syukur itu jabatan naik, jabatan gak naik, tetap aja bahagia. Itu syukur. Makanya syukur itu harusnya pada saat kalian jabatannya naik,
undang teman makan tumpeng. Nah nanti pada saat jabatannya gak naik-naik, malah turun, undang juga teman. Alhamdulillah jabatan saya sekarang turun. Nah itu syukur. Jadi kalian itu selama bukan syukuran, tumpengan gitu. Karena mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan kan benci sekali. Itu bukan syukur. Itu namanya masih belum terbuka. Paham sekarang? Nah ini wajahnya belum wajah syukur. Baru wajah-wajah yang menendang dan mencengkram. Kalau ada yang diinginkan dicengkram, kalau ada yang tidak diinginkan ditendang jauh-jauh. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Ini supaya ngerti aja saya kasih tahu. Sekarang bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya? Sudah dikasih tahu ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi, tidak 5 waktu, sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi, sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah, gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk, baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi, menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran itu yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan, gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol, karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan. Baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya dia sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikirannya jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi.
Dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih, begitu sholat jam 12 asa cikeneh geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya, yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusyuk adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya, dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah, kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah, itu kayaknya kalian dari dulu di rumah nggak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat, ya. Jadi nggak perlu lagi ya beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa? Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan. Dia menerima apa saja yang sudah menjadi kepastian dari Allah sebagai kebenaran. Tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Itulah yang disebut dengan muslim. Kalian muslim bukan?
Muslim bukan? Berarti non muslim dong. Jadi muslim dan non muslim itu selama ini salah tempat. Ketika kita pasrah kepada Allah, nerima apapun yang terjadi, bahagia, muslim. Ketika kita selalu protes ke Allah, gak nerima, kunaon kia-kia teuing, itu namanya non muslim. Jadi siapa muslim dan muslim, non muslim? Nah loh, kamu juga kadang muslim, kadang non muslim. Gitu ngaji. Non muslim batur. Kumaha, gak naik kelas terus. Ini sekarang sedang jadi muslim atau non muslim? Di sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya? Ya. Tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Matanya penuh dengan persahabatan. Selalu berbaik sangka pada setiap orang. Dirindukan banyak orang muslim. Penuh curiga. Senyumnya miring ke kiri, ke kanan nggak ada. Ya toh? Iya, kalau ngomong menyakitkan. Kalau bicara penuh dengan fitnah dan hoax. Bagi saya sih yang kayak gitu non muslim. Jadi muslim dan non muslim itu sebetulnya ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Stop menunjukkan pada orang lain. Kan tidak elok di sebuah kumpulan kita sedang bersama dengan orang-orang. Kadang-kadang saya mohon maaf, di acara resmi kan suka ada begini. Saya akan memimpin doa. Ya, untuk yang non muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan masing. Kan gak enak gitu. Gak enak. Mau mimpin doa sudah mendiskreditkan orang lain kan gitu. Itu acara resmi dan ini sering terjadi. Saya kalau saya ada di posisi itu, gak enak. Untung aja mereka yang dibilang begitu nggak langsung bubar. Kalau gitu saya mau keluar aja, nggak ikutan doa Anda. Gimana kalau begitu? Betul nggak? Lah mau doa aja yang universal karena Allah tuh mengerti semua bahasa. Ya salah sendiri Anda doanya pakai bahasa tertentu yang tidak mengerti orang. Kenapa sih doanya tidak begini aja? Semoga semua Anda yang di ruangan ini berbahagia gitu. Gitu aja kan. Betul? Kan doanya singkat tapi padat. Udah mendiskreditkan orang, kemudian doanya pun hanya untuk kelompok tertentu. Padahal orang sudah hadir. Saya mau nanya sama kalian, di situasi itu nyaman gak kita? Gak nyaman kan? Betul nggak? Gitu. Nah, disitulah belajar namanya tepo seliru. Belajar merasa sebelum terasa. Itu yang disebut dengan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Makanya Eyang Prabu melambangkan ilmunya dengan maung. Maung itu manusia unggul. Manusia unggul itu yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah bisa merasakan orang lain sebelum terasa. Nyaan dedehan. Kasaha itu boleh nyaan dedeh. Gitu. Ajaran leluhur kita kan begitu, ya. Nah, kita lihat Quran surah Luqman ayat 33. Hai manusia, yang dihaikan nih manusia. Yang selain manusia
gak dihaikan. Kalian dihaikan gak kira-kira? Dihaikan apa tidak? Dihaikan dong, saya kan manusia. Tapi Quran mengatakan manusia itu yaitu orang yang sudah bisa menggunakan kolbunya, penglihatannya, pendengarannya untuk bertemu Tuhan. Yang belum ulaika kal anam. Maaf ya. Jadi yang dihaikan di sini siapa? Hanya manusia. Yang ngaku manusia gak dihaikan. Apakah semua yang di ruang ini dihaikan? Saya nggak tahu. Tanya pada dirimu, layak nggak saya untuk dihaikan? Gitu aja. Tanya dirimu sendiri. Karena di Quran surat Al-A'raf dikatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasmauna biha walahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang punya kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Ulaika kal an'am. Jadi kalau baru bisa melihat dan mendengar dengan telinga luar, bukan dengan telinga kalbu kita, itu tidak dikategorikan sebagai manusia. Makanya saya membuat buku judulnya Menjadi Manusia. Kersaha eta buku teh. Kira-kira buat siapa? Judulnya singkat, Menjadi Manusia. Buat siapa? Buat saya, enak aja. Emang lu siapa? Buat yang baru ngaku jadi manusia tapi can jadi jelema. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takuilah suatu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menolong anaknya, anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Ini ayat judulnya itu supaya tidak ewu pakai. Akan ada suatu hari di mana bapak nggak bisa menolong anaknya, anak juga bisa nolong bapaknya. Akan ada suatu hari. Saya tanya sama kalian kalau udah pinter, kapan hari itu? Kapan hari itu? Sekarang. Enak aja, emang sekarang nggak bisa bapak nolong anak. Jangcing, bapak terbuka rokok ya? Bisa? Bisa sekarang. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Kapan hari itu? Nah, liar kan? Iya. Selama ini kita tuh nggak ngerti ayat ini. Pada saat itu setan-setan dibelenggu. Dibelenggu. Nyubit aja nggak bisa. Pada hari itu, ya ngomongkan orang pun nggak bisa. Pada hari itu melihat kesalahan orang pun nggak bisa. Dah, jawabannya gitu aja. Liar-liar sekalian. Karena kalau saya buka terlalu dalam, ini berbahaya, aurat. Paham maksud saya? Ya, yang paham maksudnya, yang nggak paham nggak saya tanya. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Pada saat itu kalian sedang berhadapan dengan diri sejati kalian, sorangan-sorangan. Gitu. Tambah jelas ya? Udah sampai situ aja. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah ya setan memberdayakan kamu. Jadi setan itu adalah diri kamu yang palsu saat kamu diperdayakan oleh dirimu sendiri, pikiran. Gitu. Jadi saya sampaikan selamat ya untuk kalian yang sudah bisa menolong diri sendiri.
Bapak menolong dirinya sendiri, anak bisa menolong dirinya sendiri. Kan hari itu bapak tuh bisa mau budak. Budak itu bisa ngajakan kolotna. Sewang-sewangan sendiri-sendiri. Disitulah kalian sedang ikro kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Di situ kalian sedang membaca kitab amalmu sendiri-sendiri tanpa orang lain. Hebat gak lo? Hebat. Dan kitab amalmu gak bisa dicontek pada siapapun karena orang lain gak bisa masuk. Hanya kamu sendiri yang melihat kitab amalmu sendiri. Bukankah sebegitu agungnya cara Allah menyembunyikan aib kita? Sewang-sewangan sendiri-sendiri. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitab. Dan kita tidak akan bisa melihat kitab orang lain. Dan kita tidak bisa ngintip kitab orang lain. Kita hanya bisa melihat kitab kita sendiri. Karena saat itu anak kita pun gak lihat, bapak kita pun gak lihat. Saat itu kita cuma ini yang jarang dibicarakan. Dan yang lucunya banyak yang tidak merindukan hari ini. Saat itu tidak dirindukan. Harusnya tanya, kapan hari itu? Selalu saja hari kiamat, hari akhirat. Ngerti juga enggak? Betul hari kiamat, tapi hari kebangkitan kesadaranmu. Betul hari akhirat, saat engkau bisa menyaksikan akhirat dalam dirimu. Itulah hari yang penting, di mana anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Gitu. Kalau lagi gini bisa nggak tolong menolong? Bisa. Yang nggak mau nulis, nggak punya pensil, masih bisa. Sekarang mah sebetulnya bukan hari, tapi saat. Nanti kalian pulang dari sini, silakan. Dan saat itu yang menentukan bukan Allah. Saat itu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Saya pastikan sekarang saya mau menolong diri saya. Dan saat ini saya tidak bisa menolong anak saya kecuali saya bisa menolong diri saya sendiri. Dan anak saya pun tidak bisa menolong saya kecuali dia menolong dirinya sendiri. Sudah, yuk sendiri-sendiri. Luar biasa. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah selalu siap siaga setiap saat. Kapanpun kamu datang, beliau selalu menyambut labbaik Allah. Waduh, ini ya saya kasih tahu. Kalau Quran 30 juz ini dibedah benar-benar nih cara ngebedahnya. Ya, dengan pendekatan spiritual dari pengalaman, tambah pendekatan saintifik, lihat struktur bahasanya, lihat struktur sastranya, lihat etimologinya, lihat asal usulnya, dikupas secara dalam, merinding. Dan isi Quran yang 30 juz itu cuman satu. Bagaimana cara kita mengenal jati diri kita sendiri? Makanya 30. Juznya bukan 31, 30. Karena 30 itu 3 dan kosong. Kalau kau sudah bisa kosong, maka kau akan bisa tahu yang 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Taeta Quran teh ribut wae. Jadi membaca Quran yang 30 juz yang sebenarnya itu hening bening, yang ada cuman air mata. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Gak ada suaranya. Tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Sunda, tidak ada bahasa, cuma ada satu bahasa. Bahasa Rob. Bahasa rasa, bahasa cinta.
Udah bisa? Kalian yang sudah bisa baca Quran yang ini. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti yang terang benderang. Bayinat itu terang benderang, caang bayinat itu. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Apa sih utusan-utusan itu yang dibawa dia? Cuma satu, bukti yang terang benerang. Gitu. Dan bukti itu nyata, bisa dirasakan, bisa dialami sekarang, di sini, saat ini. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Ini enggak cerita Quran, cerita kitab. Dan banyak yang masalah artikan. Begitu ada kata kitab, langsung aja diterjemahkan Quran. Beda. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kitab ya kitab. Makanya di Quran perintahnya baca kitab. Ya baca kitab harus punya kemampuan membaca. Kan di Quran perintahnya ikra kitabaka, ikra kitab, bacalah kitabmu. Nah, untuk membaca kitab harus punya kemampuan membaca. Gimana cara mempunyai kemampuan membaca? Ya, membacanya bukan dengan mata itu, tapi gunakan mata yang diberikan Allah yang tanpa batas. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan. Mizan itu sering disebut dengan neraca. Neraca itu sering disebut dengan keadilan. Makanya ketika Krishna memberikan ceramah di padang Kuruksetra pada Arjuna, siapa Arjuna? Arjuna itu lambang simbolisasi dari manusia, dan Krishna itu lambang seorang guru, ya, yang diberi kemampuan untuk bisa mengajarkan ilmu sejati pada manusia. Ini adalah dialog antara guru dan murid. Makanya yang disampaikan oleh Krishna itu adalah 5 dasar kebenaran. 1 adalah pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah kesabaran, yang 5 adalah kepengabdian. Nah, dari 5 dasar kebenaran, di situ ada nyelip namanya keadilan. Nah, bahasa Quran itu adalah mizan. Makanya siapapun orang yang sudah mengalami Ar-Rahman, sudah bisa mengalami Ar-Rahman, ya, bukan baca Ar-Rahman, barjang tengah arti, maka dia akan mencapai mizan itu. Makanya Ar-Rahman selalu 2 kan? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. 2. Ada 2 matahari. Ada 2 tempat terbit matahari. Ada 2 tempat terbenam matahari. Ada 2 lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. 2. Jadi selalu 2. Makanya kalau kita berbicara tentang neraca, tentang keadilan, selalu 2. Lihat saya semuanya. Mendengarkan satu pihak, kita sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita mendengarkan 2 pihak,
maka kita akan dapat pencerahan. Makanya hati-hati kalian. Kalau ada yang ngadu-ngadu satu pihak, kalau kalian respon, kalian langsung memposisikan kalian dalam kegelapan. Langsung emosi, terpancing, kan gitu. Coba dengar dua pihak. Kalian akan dapat pencerahan. Disitulah yang disebut dengan mizan. Itu namanya keadilan. Ya, itu. Makanya coba hakim dengar terdakwa bicara apa, dengar jaksa bicara apa. Karena jaksa ditunjuk oleh negara untuk memberikan tuntutan. Jaksa tentu saja dari polisi, hakim kan di tengah aja. Tuh. Maka disebutnya juga hakim. Itu nama terlalu tinggi kalau menurut saya. Karena hakim itu orang yang bijaksana, orang yang sudah berada di titik tengah, tidak terpengaruh oleh apa kata terdakwa, tidak juga terpengaruh apa kata jaksa. Dia sudah di titik tengah, hakim. Makanya kalau mereka ini yang jadi hakim sadar kalau itu nama yang sangat tinggi dan mulia, itu nama Allah, maka dia akan gunakan raca itu, mizan namanya. Dan memang sih syarat untuk mendapatkan mizan itu harus tahu dulu kitab. Gitu. Jadi kalau untuk tahu kitab apa? Ya untuk tahu kitab ya dia harus ketemu guru yang membawa bukti yang nyata. Makanya coba lihat struktur bahasanya. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan bawa bukti yang nyata. Dan kami telah turunkan kepadanya kitab. Siapa yang dapat kitab, maka dia akan mendapatkan raca. Gitu. Jadi sekarang ada situasi yang sangat menyedihkan, di mana ada penangkapan terhadap orang-orang yang justru bergerak di bidang hukum. Ya, itu kan tentu saja. Nah, menurut saya sih sederhana. Mungkin belum tahu kitab sejatinya. Baru tahu KUHP aja. Dan kami ciptakan besi. Nah ini makanya al-hadid itu besi. Nah besi itu simbolisasi dari tulang sebetulnya. Makanya kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, dan kamu ratakan besi-besi itu ya sejajar dengan kedua gunung. Nah, itu di surat Al-Kahfi itu cerita tentang Zulkarnain. Ya toh? Nah, pusing kan? Ya udah, supaya pusing biarkan aja, nggak saya jelaskan. Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ya memang besi itu kuat, tapi kekuatan besi ya kalah dong sama baja. Kalau mau dibanding-banding dengan logam, karena ini bukan cerita besi itu, bukan cerita besi yang ada di pandai besi. Ini cerita sesuatu yang diberikan pada kita. Kalau itu digunakan, kamu menjadi punya kekuatan. Coba, kalau tubuh kita ini nggak ada tulangnya, tuh puguh wujudnya. Betul nggak? Ngalumuk, jika daging kiloan di pasar. Betul nggak? Kan gagah itu karena ada tulang. Nah karena ada tulang, ya tulang itu kan dibuat sedemikian. Lihat, tangan kita aja tidak sama panjang, berbuku-buku luar biasa. Betul nggak? Dan ini begitu fleksibelnya, luar biasa. Maka Allah bilang, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada padamu. Tangan Allah yang gunanya buat menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kamu. Enak aja. Nah itulah, makanya aku berikan kepadamu besi, ya. Dan padanya terdapat kekuatan yang sangat hebat, yang sangat bermanfaat bagi kamu untuk menjadi kamu sebagai manusia. Di situ. Awas, bukan besi yang di toko besi, nggak ada urusan. Makanya nama-nama surat di Quran itu luar biasa. Al-Hadid, besi. Gitu. Ya. Nah, Allah mengetahui siapa yang menolongnya, dan Allah juga mengetahui siapa yang menolong utusan-utusannya.
Kalau gitu saya mau nanya, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya? Emang Allah perlu ditolong? Tentu saja. Nur insani ini harus selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Ketika Nur insani selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad, maka kekuatan Nurullah dan Nur Muhammad ini menjadi kekuatan Nur insan. Itulah yang akan menyebabkan kita menjadi insan kamil. Jadi sebetulnya yang perlu ditolong bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya justru penolong bagi nur insan kita, sang jiwa kita. Jadi cara jiwa ini ditolong oleh Allah dan Rasulnya, jiwanya harus menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya. Saat itu terjadi yang namanya peleburan. Itu namanya tauhid. Itu yang disebut 30 juz. Taeta 30 juz. Mun geus bisa kadinya mah hatam langsung. Gitu. Kalian mah tamat we ayo. Beda tamat jeung hatam. Tamat mah eta nu hamur tumpeng teh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, ini ada yang saya tebalkan. Dan Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya secara tersembunyi. Nih, saya bacakan bahasa Arabnya supaya kalian percaya. Mayang surhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi cara menolong Allah dan Rasulnya itu dengan cara tersembunyi. Gitu. Karena aurat kalau tidak tersembunyi. Keren Quran ya? Keren gak? Gitu. Baru tahu hari ini ya kalau Quran keren ya. Ya ayyuhallazina amun in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat sering juga dikasih embel-embel. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kan suka begitu? Pertanyaan saya, kalau kita harus menolong agama Allah, Allah agamanya apa? Kan harus jelas dulu yang mau ditolongnya, betul nggak? Kalau Allah agamanya tertentu, emang Allah harus beragama? Kalau gitu tanya lagi, sejak kapan Allah beragama? Berarti dulu Allah kafir dong. Allah aja harus beragama, keterlaluan. Makanya di sini nggak ada agama, nggak ada. Intan surullah yang surkum, ya. Hai orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Gimana cara menolong Allah? Sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Cara kau menolong Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tersembunyi, satukan nur insanmu dengan Allah dan Rasul. Itulah cara menolong Allah. Maka Allah akan menolong kamu dan luar biasa, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kamu. Gitu. Nah, setelah saya urai secara panjang lebar ini tambah pusing atau tambah mengerti? Ya, yang tambah pusing saya doakan semoga suatu saat bisa membebaskan kepusingannya. Yang tambah mengerti saya doakan semoga tambah kuat imannya, ya kan? Yang sudah mendapatkan ya cara-cara untuk menolong diri kita sendiri, teruskan, penuh semangat ya. Jadi hari ini kita punya gambaran kelompok manusia mana yang bisa ditolong dan kelompok manusia mana yang tidak bisa ditolong. Silahkan kalian yang menempatkan diri, mau ditolong atau tidak ditolong, pilihan ada pada kalian sendiri. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.